adu mekanik antara Prof. Masih selama 14 tahun, baru kemudian secara bombastis diungkapkan kepada publik dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Menurut kalian siapa yang paling hebat argumentasinya nih guys? Kalau warganet sih banyakan dukung Prof. Yusril nih. Kita saja konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya. Jadi saya setuju aja. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Itu yang tadi malam saya katakan, kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres pada waktu. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu. Betul-betul saya ucapkan pada tahun 2014 ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan. Di mana kewenangan itu kalau terjadi pidana itu kewenangannya Gakumdu, ya, ada atau tidak? Kalau ada terus tidak lanjuti aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi pun, bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Ujungnya yang menjadi sisa dari itu semua adalah dengan persisian hasil pemilu. Hasil pemilu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya mengulang klaim atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tun dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tun sampai Mahkamah Agung, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saja konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya. Jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Ol ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum, bahwa hukum sudah berubah, pendapatnya masih pendapat yang lama juga. Saya kira tidak. Tantangan saudara kepada satu menteri Menko dan satu profesor ahli tata negara. Dua-duanya profesor. Dua-duanya profesor, ya kan? Ya, saya juga mempertanyakan kemampuan keilmuannya profesornya ini benar nggak sih? Ya kan, jangan-jangan patut diduga juga ijazahnya palsu juga. Ya kan? Nah, itu kronologisnya gimana, Bung? Tiba-tiba langsung. Saya jujur ya. Iya. Saya tuh baca statementnya Profesor Mahfud. Iya. Yang menyatakan ini orang cuma baca sedikit, gitu, kira-kira gitu. Iya. Baca sedikit tapi komentarnya banyak. Iya. Jadi seolah-olah kita ini nggak ngerti, karena kita nggak baca. Iya. Padahal tiap hari kita ngudel-ngudel urusan itu. Iya. Saya secara pribadi tersinggung, walaupun dia nggak tujukan kepada siapa. Kan ke publik kan dia sebagai pejabat. Iya. Saya ingin menunjukkan itu. Jadi ingin dites kejujurannya ya. Jadi memang gini, ada konflik di situ. Saya sangat meyakini. Profesor Yusril maupun Profesor Mahfud itu ada konflik antara kecendikiaannya dengan apa-apa yang disampaikannya kepada publik karena dia menyandang katakanlah pejabat publik atau terafiliasi dengan kekuasaan. Nah ini yang saya ingin itu masyarakat tahu. Jadi kalau kira-kira begini, jangan dengarkan Profesor Mahfud, jangan dengarkan Profesor Yusril, karena dia sepandai apapun pasti membenar-benarkan keputusan presidennya gitu. Saya ingin mengatakan itu
Karena hampir seluruh profesor barangkali, ketua-ketua pimpinan serikat buruh menyatakan Perpu yang dilahirkan dengan cara kemarin itu adalah Perpu yang sontoloyo, yang ngaco, melanggar etika demokrasi, ugal-ugalan dan sebagainya. Kan? Hanya hantam kromo, ala Jokowi tentunya. Nah, jadi apa namanya clipping korannya, zaman itu kan belum ada medsos. Nih clipping korannya, dapat duit.